Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sudah siapkan untuk memulai ibadah Extra Kids kali ini? So, sebelum kita akan memulai ibadah Extra Kids kali ini, mari kita tutup mata kita dan lipat tangan kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memulai ibadah online Extra Kids kami. Tuhan, kami berdoa supaya pada hari ini sukacita yang daripada Tuhan boleh kami rasakan ketika kami memuji nama Tuhan dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Apakah setia, katakan takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari adik-adik katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Nah adik-adik gimana nih? Tadi sudah mulai semangat kan? Karena sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan berdoa dahulu supaya Tuhan pimpin kita untuk mengerti tentang firman yang akan diajarkan kali ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami berdoa supaya Tuhan boleh membukakan hati kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan tentang manusia yang baru. Ajarin kami ya Tuhan, kami mau merendahkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya,
Amin. Nah, adik-adik, udah siap kan mendengar firman Tuhan? Kali ini Kak Cindy akan menceritakan tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Adik-adik pasti nggak aneh lagi mendengarkan tokoh ini. Siapakah dia? Namanya adalah Paulus. Nah, adik-adik udah pasti sering mendengarkan kata Paulus ya kan? Tapi adik-adik tahu nggak Paulus ini adalah siapa? Yaps, Paulus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Salah satu murid yang benar-benar rajin dan bersemangat dalam memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Wah, kayaknya tokoh Paulus ini sangat-sangat jadi teladan ya. Tapi adik-adik tahu nggak, Paulus ini dahulu adalah seseorang yang jahat loh. Masa sih? Yaps, ceritanya ada di Kisah Rasul pasal 9. Adik-adik boleh baca nanti di rumah bersama papa atau mama atau kakak kalau adik-adik mau tahu tentang ceritanya. Nah, kakak ceritain aja ya. Jadi, kalau kita kemarin belajar tentang manusia baru, adik-adik pasti ingat nggak manusia baru itu apa? Manusia baru itu kan manusia yang mau meninggalkan hal-hal buruk yang lama, mau diperbaharui, mau belajar, mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Sama seperti Paulus ini. Jadi satu kali Paulus itu dulu namanya adalah bukan Paulus, tapi Saulus. Wah, kok bisa berubah nama ya kak? Jadi Saulus ini adalah seorang Farisi. Dia adalah seseorang yang tidak suka kalau ada orang yang percaya sama Tuhan. Paulus itu benci sekali sama orang-orang yang mengenal Tuhan. Suatu kali Paulus menghadap imam besar. Dia bicara bahwa dia akan pergi ke Damsyik, satu kota, dan dia akan menangkap orang-orang laki-laki dan perempuan yang mengenal dan percaya terhadap Tuhan. Wah, adik-adik, Saulus ini waktu itu masih nggak percaya sama Tuhan, makanya dia berbuat seperti itu. Ketika dia berbicara kepada imam besar, akhirnya imam besar memperbolehkan Saulus untuk pergi ke Damsyik. Akhirnya dengan penuh keyakinan dan mungkin kebencian ya, Saulus bertekad untuk pergi ke Damsyik. Dia akhirnya pergi dan dalam perjalanan di siang hari tiba-tiba ada cahaya yang begitu menyilaukan. Cahayanya terang sekali. Sampai-sampai Paulus dan teman-temannya tidak bisa melihat karena cahayanya begitu terang adik-adik. Di dalam cahaya itu ketika lagi panik, ketika lagi kaget, tiba-tiba ada suara. Suaranya seperti ini. Di dalam Alkitab dibilang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Suara Tuhan berbicara adik-adik. Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah adik-adik, tahu kan kenapa Tuhan Yesus berbicara bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu? Karena padahal Saulus itu kan belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan bilang kalau dia menganiaya Tuhan Yesus? Karena apa yang kamu perbuat terhadap saudaramu, itulah yang kau perbuat terhadap Tuhan. Jadi ketika kita menganiaya teman kita atau orang lain, itu artinya kita menganiaya Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba ketika lagi seperti itu, Tuhan Yesus menjawab lagi, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota Damsyik ya. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oh,
Ternyata itu adalah suara dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyuruh dan menyatakan dirinya kepada Saulus dan menyuruh Saulus untuk melanjutkan perjalanan pergi ke Damsyik. Kira-kira di Damsyik ada apa ya? Nah, akhirnya satu kali ada di Damsyik seseorang yang bernama Ananias. Ia adalah orang yang terkenal saleh dalam mengikut Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Ananias, katanya, "Ananias." Lalu Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Tuhan berbicara kepada Ananias, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi Tuhan menjawab kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu Ananias akhirnya pergi dan menemui Saulus. Akhirnya di sana ia berbicara pada Saulus dan berdoa, dan akhirnya Saulus bertobat dan bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain untuk memberitakan Injil. Wah, gimana nih adik-adik ceritanya? Keren sekali ya, bahwa seseorang yang jahat seperti Saulus bisa berubah menjadi seseorang yang memberitakan Injil. Nah, adik-adik, menjadi manusia baru artinya kita berubah dari kehidupan yang lama, meninggalkan kejahatan kita, dan akhirnya kita ikut Tuhan dan merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang baru, yang lama. Nah, adik-adik, tapi kan aku kan gak sejahat Saulus yang sampai seperti itu. Adik-adik gak perlu sejahat itu untuk berubah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, berubah menjadi tidak marah. Misalnya, kalau selama ini kita suka marah-marah dan susah diatur, adik-adik bisa berubah. Nah, sama seperti cerita Saulus ini, adik-adik tahu nggak? Saulus yang jahat saja, Tuhan bantu untuk berubah menjadi manusia yang baru. Kebayang nggak ketika Saulus udah ketemu sama Tuhan Yesus, Saulus masih nggak mau tuh untuk berubah. Mungkin Saulus nggak akan pernah menjadi Paulus. Mungkin juga Saulus nggak akan mau tuh menjadi pemberita Injil. Dia mungkin tetap menjadi orang yang jahat. Nah, adik-adik, kita harus membuka hati kita untuk menjadi manusia baru. Membuka hati untuk diubah oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dan membukakan jalan buat kita untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi. Gimana? Tokoh yang satu ini sangat memberkati kita ya. Wow. Nah, adik-adik, kakak juga akan mengingatkan adik-adik untuk terus membaca tentang ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya ada di Kolose 3 ayat 10b. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah. Nah, gimana nih adik-adik tentang hari ini? Adik-adik belajar sesuatu yang baru kan tentang manusia baru? Kakak harap adik-adik terus semangat ya dalam mengikuti ibadah Excel Kids. Kalau gitu kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar banyak mengenai manusia baru. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami mau belajar mengenai firman Tuhan, supaya kami mau terus memperbaharui diri kami jadi orang yang jauh lebih baik lagi.
menjadi manusia baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik untuk ibadah kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, ayo kita sama-sama membaca ayat hafalan kita di bulan ini. Di dalam Kolose 3 ayat 10b BIMK. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah. Ayo adik-adik kita sama-sama baca sekali lagi. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah. Adik-adik jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan di bulan Mei tentang manusia baru.